Tapi kayaknya untuk yang mulai baginda Skylar sih harusnya. Kan Protect the King nih gameplaynya Benar, sekarang. karena kalau X-Borg kan dia punya Immortal, punya Viraga. Kayaknya lebih mandiri gitu loh dibanding Layla yang escape-nya hanya mengandalkan resource spell. Aku suka sih gameplay Protect the King seperti ini. Wow. Seperti biasa kan Anda melakukan hal seperti itu. Itu dia memang. Tapi ini gameplay yang memang kalau Laylanya fat ya. Iya. Ya kita tahu lah Layla kalau fat di awal terutama nih kayak 7 menit udah jadi 2-3 item. Wah, Seru. stopnya susah. Ada Layla nih ya yang muncul hero tutor nih bos. Iya, Anda pertama download kali Mobile kita- Legends, siapa yang muncul? Layla. Layla. Oke, kita langsung melihat kiprah dari sosok Layla ini akan seperti apa, Om Wawa? Yap. Apakah memang bisa di cover nantinya ya? Karena bakal banyak serangan jelas untuk ke Layla secara langsung. Secara spell juga misalnya ini harus memperhatikan flicker untuk Layla ya, untuk bisa menghindari Tempest of Blade. Nanti ada Guiding Wind, jadi ada 2 untuk source escape-nya dia. Oke. Dan poke damage sudah mulai terlihat juga ya dari Sally Boy, yang kita tahu bagaimana memenangkan matchup secara range-nya juga ngebuat dari Rins agak sedikit harus tergerus nih HP-nya, sementara Dairon akan buy one bersama dengan Foundir. Benar-benar ditahan sehingga Foundirnya nggak terlalu bermain agresif untuk langsung cut ke arah wave minion. Tapi ini dia tipikal dari Hilda EXP yang cut minion langsung tabrak ke arah jungle dari lawan. Cuman kayaknya ini bukan hal yang apa ya, baik lah untuk bisa nabrak ke arah jungle. Masalahnya Sutsujin yang bisa poke balik Iya. dengan tapi X-Borg. Richie lumayan tercicil jauh loh. Kalah range. Ya kalah range juga Void Crystal ya, yang memang bisa dilepaskan oleh Shelly Boy. Tapi ya di sisi yang berbeda memang untuk di area bottom lane-nya, Skylar masih bisa head to head nih ketemu dengan Bruno selama memang jarak dari Malefic Bomb-nya bisa dimainkan ketika kena. Ya, Malefic Bomb ya. Ini sakit loh. Tapi ya Skylar masih aman aja. Nggak terlalu terancam posisinya. Ya, Dan ini mungkin- berarti ada sesuatu yang tidak baik-baik saja, Om. Ya yang tidak baik untuk alter ego. Makanya itu. Yang gue kira sebenarnya tadi untuk alur rotasi dari tas ini bakal nyerangnya ke si Skylar biar gak punya flicker, nanti untuk nextnya bisa langsung di engage lagi misalnya ya. Aku pikir juga gitu sih. Atau mungkin emang mau rotate ke arah top lane, kebetulan juga berdekatan dengan adanya lane dari Turtle, tapi flicker terpaksa dikeluarkan oleh Skylar, sementara tabrakan akan segera terjadi, tapi Magma bukan target yang optimal sehingga kali ini memilih untuk mundur karena setup juga telah dilakukan menuju ke arah Turtle yang pertama. Ya berarti ini main api banget ya kalau buat Skylar, dilihat dari emblemnya dia ya, bahkan pakainya kan ya emblem assassin tadi dia. Bener, wow. Tapi sepertinya kali ini Viraga Armor sudah mulai dipecahkan juga, tapi Hidok terpaksa harus mundur. Dan bahkan kali ini dari tasnya Retribution berhasil untuk bisa nge-steal ke arah satu Turtle yang pertama. Ngebuat dari Alter Ego X bermain cukup agresif dan bahkan mendapatkan keunggulan yang cukup banyak, Om. Iya, dan bottom lane-nya masih dengan Arvi yang memang bisa memenangkan poking damage-nya, dan jangan sampai Arvi juga jadi duluan nih buat Hasklow-nya ya. Karena dia akan sangat sustain juga untuk ngepok ke Arvi-nya bakal sulit dan butuh bantuan nih. Skylar gak bisa dibiarkan sendirian di bottom lane. Yap. Sedangkan Arkihoshi dari tadi membiarkan Skylar-nya untuk sendirian aja di bawah. Ya biarin mandiri ya. Tapi sekarang kayaknya udah mulai ditemenin sih sama Idoknya. Dan Tas, karena ya dia bergerak ke atas karena dia tahu dia mau kontes Turtle. Dan untungnya didapetin sehingga rotasi yang dilakukan sama Tas ini menjadi worth untuk dia. Dan abis ini mungkin bakal bisa ngegeser nih ke arah lane dari Skylar. Karena balik lagi Om, Skylar kalau misalkan dibiarin terus-terusan dengan Laylanya, kalau dia selama punya posisi, itu bakal jadi bom waktu buat Alter Ego X. Iya. Dan bagian topnya masih duel 1v1 juga. 40% yang bisa dipakai oleh Dairon secara terus-menerus ya, dengan trigger dari pasif milik Povius. Mid-nya juga banyak recall sih sebenarnya, 2 kali recall tadi ya buat Rins dan Arvi. Itu dia Hasklow yang sudah selesai untuk Arvi. Dipaksa turun ternyata Tas kali ini. Staples of Blade defensif terpaksa harus dikeluarkan, terangkat lagi dengan ada sebuah Lasin Saditi diledakkan first blood. Didapatkan oleh Sutsujin, Avatar of Guardian. Skylar gak punya flicker, bakal cepat untuk ditabrak, tapi ada backupan yang dilakukan oleh Hidok. Tapi dengan adanya satu buah worldy, damage pantulan dari Arvi yang akhirnya ngebuat dari Skylar harus menghilang. Iya, dikarenakan juga untuk lihat tuh flickernya hampir ada, tapi dengan 10 second yang tersisa masih cukup panjang sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk Skylar agar bisa keluar dari Avatar of Guardian yang diciptakan tadi. Wah, dan ini udah mulai tidak baik-baik saja nih untuk Ararkihoshi ya. Yap. Karena Skylar juga udah mulai di concern, udah mulai ditabrak terus-terusan juga. Dan bahkan kayaknya ngelihat dari Skylar yang trigger flickernya cukup mudah, bahkan dibiarkan sendiri, bahkan lihat RV-nya udah bisa free dapetin full plating Om Wawa. Dan levelnya Arvi sih yang menjadi concern kita ya sebenarnya, karena Arvi tadi udah hampir ada di level 7 juga. Sementara Skylar masih baru level 6 nih, baru naik ke level yang ke-6. Yap.
baru naik, ketinggalan banget, dan bahkan Arfi bakal ditabrak sedikit. Oke, dari arah belakang Sutsujin masih punya retribution untuk bisa secure ke arah turtle-nya. Arfi yang menghilang, Lasin Saditi diledakkan, tapi thanks to Revitalize Magma yang berhasil untuk menyelamatkan nyawa dari Foundir, tapi dengan waktu yang tidak cukup lama. RRQ Hoshi berhasil untuk bisa mendapatkan juga nyawa dari Foundir setelah adanya pertukaran antara Dairon yang menghilang. Bergerak ke arah purple buff. Harusnya ini akan menjadi satu pencurian, namun tidak semudah itu karena Tas hadir dengan retributionnya. Ya, lagi-lagi ya kita melihat adanya level yang cukup bisa dimenangkan oleh Alter Ego X tadi. Baik untuk si Tasnya atau mungkin untuk si RV-nya juga tadi. Satu sih, aku ngeliatnya Dairon bahkan main dengan item-item yang ofensif. Kayak biasanya nih ya, Povius kan Queen Swing, dia langsung War X dulu nih first itemnya dia. Galak dia ya. memang pemain-pemain dari RRQ Hoshi mungkin mengincar untuk pemberian damage di early game. Yep. Nah, ente kadang-kadang ente. Tapi lebih seru happy birthday. Oh iya, happy birthday MLBB. Tadi udah sih keluar tuh stikernya. Bergerak lagi ke arah tengah nih. Gold yang sempat tadi menyentuh ke angka hampir 1.500 ya untuk Alter Ego X. Ini perlahan bisa dikejar tipis-tipis oleh RRQ Hoshi. Apalagi kayak kalau ngeliat dari kontes objektif, ini Sutsujin punya keuntungan yang besar sih. Ya, dengan Viraga Armor yang memang punya 2 nyawa ya. Cuma aku belum lihat tadi first itemnya dia immortal gak ya? Karena biasanya kan kalau jadi jungler itu butuh immortal juga dan War X itu Baru mengincar damage. Bahkan itu glowing one juga loh buat Valentina. Yap. War X glowing Husklow. Iya, dan Skylar udah jadi Husklow juga sama ya sebenarnya. Oke, bergerak lagi ke arah bottom lane. 2 pemain dari Alter Ego X dan bahkan nggak 2, 4 ternyata langsung coba nge-push ya ke arah dari lane dari Skylar. Tapi thanks to Idok, Circling Eagle memberikan sedikit perimeter. Lasin Saditi diledakkan kembali dan bahkan Arvila yang menjadi korbannya dan last hit didapatkan oleh Skylar. Bahkan dengan turret yang belum berhasil dihancurkan juga oleh Arvi. Ya, dan levelnya Arvi terkejar sekarang. Teamfight yang bisa dimenangkan dengan RRQ Hoshi. Lihat goldnya Alter Ego X sudah mulai meltdown ke bawah juga untuk goldnya. Swing untuk RRQ Hoshi di mana turtle-nya ini sudah mulai dipegang nih, sudah mulai dipok bagi RRQ Hoshi juga. Tapi tidak akan diteruskan dan Shelly Boy. Wah, ini hampir ya kena gebok monumen. Happy birthday MLBB. Tapi ya Shelly Boy masih bisa mundur lah ya dan nggak ke-trigger juga untuk flickernya. Sementara dari area turtle yang sudah muncul, Foundir akan mencari informasi di mana keberadaan pemain-pemain dari RRQ. Circling Eagle memberikan sedikit zoning out terhadap seorang Foundir, tapi Tas is coming, namun retributionnya gagal. Sutsujin berhasil untuk bisa mendapatkan turtle tersebut dan bahkan Tas ditemukan tidak bernyawa, Om. Iya, langsung tumbang tadi buat tasnya. Dan goldnya dipegang RRQ Hoshi dengan mendapatkan turtle tadi. Dan wow, kumpul 5 sekarang bagi RRQ Hoshi, 4 maksudnya. Karena masih ada yang split bagian bawah juga. Dan lagi-lagi satu buah damage dari Sutsujin yang memang sangat besar ya. Iya, dan ternyata Revitalize gak nolong. Iya, gak nolong banyak ya. Iya, Dikit doang gitu loh nolongnya. Nge-delay sedikit aja dan Skylar akhirnya dia punya keadaan yang cukup tenang di lane-nya dia. Karena sisanya diajak baku hantam di arah tengah. Sutsujin, wah ini sambil menyelam minum air nih. Sambil nge-pull jagal, sambil clear Winian di atas. Itu dia Last Insanity yang ternyata memang cukup impactful ya. Iya, tenang, fighter gak habis Om. Iya. Xbox masih ada juga. Aku berharap Balmond ya, cuman gak ada. Bang. Gak muncul loh ya. Kayaknya terlalu meresahkan ya ini Akang Gendang itu ya. Tapi untuk Magma udah mulai tertabrak lagi. Foundir akan mengincar dari lini belakang. Wah, ini Foundir pakai skin ini ya, apa namanya? Yang tutor yang harus punya murid. Murid itu Iya, susah betul. tuh dapetinnya. Aku ada kayaknya. Oh iya, kamu punya murid banyak ya. Ada gak ya? Ngarang deh. Kayaknya lupa. Tapi Avatar of Guardian. Nah, ya akhirnya Idok udah main bareng sama Skylar. Gak perlu repot-repot buang flicker. Dia bisa menghindari Avatar of Guardian dengan jemputan Guiding Wind. Betul, dan itu cooldownnya lebih lama buat Avatar Guardian tuh. Betul. Ketimbang dengan Guiding Wind juga. Darren, Blade Armor sudah tersedia. Ini lebih ke Skylarnya juga yang harus dicari ya di belakang. Iya, ini Skylar karena kayak tadi mau yang bisa ngejangkau Skylar sebenarnya ada Tas sama Magma kan. Cuman kayak Magma tadi ada ancang-ancang bayangan dari Avatar of Guardian itu ya udah langsung sigap buat kabur. Sama satu lagi sih, kalau kita lihat tadi reload manipulation lebih sering dipakai sama Rins. Dicuri ya? Dicuri, benar. Oke. Dan udah mulai bergerak ke arah atas dan ini deh ini udah mulai pas ya? pamlar ya. Pasukan pengamanan Skylar sudah mulai terlihat, saudara-saudara. Sutsujin bakal coba langsung poke ke arah Lordnya. Namun Alter Ego X mereka akan kontes kah?
level kalau kita lihat sebenarnya Tas imbang nih. Bisa banget kalau mau kontes. Kontesnya dari itu lihat tasnya lagi ambil purple buff juga, punya Sutsujin. Gak ada masalah karena ini fighter ya. Team fight. Oke, reward manipulation, dibalas reward manipulation juga. Lordnya bakal coba untuk ditahan sedikit, tapi Tas HP-nya udah mulai tergerus. Rince yang akan menjadi target yang dijemput dengan satu buah guiding wind, dan thanks to flash of the Oasis yang ngebuat dari Rince-nya pun masih bertahan. Efek terrifying membuat dari Foundir kali ini pun tidak terselamatkan karena damage dari Skylar yang begitu menyakitkan. Walaupun Dairen harus tumbang, tapi pertukarannya menjadi 2 orang, dan itu bukan hal yang baik. Dan flicker Skylar, satu hit terakhir belum berhasil untuk bisa menumbangkan sosok dari Magma. Wow, tapi tugas yang sangat mulia tadi diemban oleh Dairen loh. Dipegangin 2 orang. Ditahan ya. Ya, dia nahan sedemikian rupa dan sangat-sangat lama sekali. Yap, dan retribution keduanya siap. Kali ini akan ada pencurian, tapi ternyata tidak semudah itu. Sutsujin retribution lebih on point, walaupun secara level Tas ini unggul nih, 1 di atas Sutsujin. Yap, masih bisa dapetin untuk Lord tadi juga. Dan ini dia untuk itemnya hampir sama sih buat kedua marksman ya. Windtalker ada untuk Skylar, ada extra movement speed yang bisa didapetin. Terus juga War Axe, Radiant Armor, Brute Force Breastplate ini buat Sutsujin. Kalau kita bicara soal item ya, damage item ya buat Rince. Wow, Starlium Sight. jarang kita ngeliat Starlium ya untuk jadi pilihan sosok Valentina. Basic attack true damage. Waduh. Dia bakal main pukul-pukul aja ya kayaknya. Bisa ya, tapi ini Skylar udah punya damage yang besar sih ya. Criticalnya udah berasa, attack speednya juga udah ada. Jadi kayaknya untuk head to head sama Bruno bisa lah. Yap. Kalau bicara head to head, apalagi kalau sampai lawan, kalau kita begini, kita pakai Layla, lawan lagi mendekat, kita takut kan. Tapi kalau kita pakai Layla, lawan menjauh, kita happy banget karena iya, makin jauh besar sekali. Dan itu lebih efektif buat Layla kalau lawan lagi jauh. Benar. Tapi untuk inner turret di arah bottom lane masih bisa ditahan tipis-tipis aja. Reward manipulation mencoba untuk mengusir pemain-pemain dari Alter Ego X, dan ledakan Last Insanity kali ini belum berhasil untuk bisa mendapatkan satu pun, tapi mega kill dari Sutsujin. Dan bahkan kali ini Magma harus terpaksa mengeluarkan satu buah petarung Guardian, tapi Dairen mengejar sampai lini belakang sehingga 3 pemain dari Alter Ego X menghilang, dan bahkan Tas tidak akan diizinkan untuk bisa mendapatkan purple buff secara nyaman karena cicilan damage dari Skylar ini udah benar-benar masuk ke dalam relung jiwa dari Tas. Wah, itu semuanya ditembak sekali 2 kali, sakit banget. Dan GDS. Ada GDS juga ya. Dragon Spear dibeli oleh Skylar sehingga akan ada extra movement speed ketika menggunakan Dextraction Rush. Dan apakah Haruki Hoshi di sini mereka akan tabrak untuk di area mid, karena sebenarnya mereka punya power untuk bisa nabrak, tapi mereka main lebih pelan dulu, lebih secure juga untuk objektif dan membuat Tasnya gak dapetin buff. Dan ini kan pakai skin yang aspiran ya, jadi pas tembak nyiu iya kan? kayak suaranya lucu tapi damage-nya nggak lucu gitu loh. Tuh lihat 1400, dan bahkan Avatar of Guardian Skylar masih punya flicker. 1v1 situation dijemput dengan adanya guiding wind, dan bahkan mega kill diamankan oleh Skylar. Double kill menuju ke arah belakang. Sally Boy tidak terselamatkan. Rince akan dikejar oleh Foundir, tapi memang Rince dihilangkan. Tapi triple kill menutup adanya team fight dari Haruki Hoshi dan Foundir menuju ke arah Maniaka, karena kali ini dari Foundir gak akan dikasih jalan untuk pulang, dijemput lagi, dan bahkan harusnya godlike, dan itu harusnya Maniac bisa disecure oleh Skylar, dan wipe out tercipta untuk Alter Ego X yang harusnya mereka tidak bisa lagi defense, dan Haruki Hoshi berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin di game yang pertama. Wow, masih ya dengan strat Protect the King, Haruki Hoshi berhasil mendapatkan kemenangan yang cepat juga di game yang pertama tadi. Layla, kita sudah siap. Kita siap untuk nanti malam berhadapan dengan Layla. Kami siap. Thank you. Makasih.